umatnya termasuk kita semuanya hingga yaumil akhir nanti. Baik ayah bunda, update terakhir dari Ustadz Rahmat sedang di perjalanan dan meminta kita untuk mulai terlebih dahulu dengan tilawah bersama-sama. Insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Marsenil. Kepada Ustadz Marsenil kami persilakan. Insyaallah kita cari berkah dari Al-Quran. Nggak naik ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1, 2, 3. Ini terdengar jelas? Ibu-ibu yang di belakang? Halo? Ada? Ngegema? Oh, ngegema? Cek. Surat ke-73. Sudah? Kita mulai dari ta'awuz bersama-sama semuanya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila inna nashi'atan layli hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا
مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فاعصوا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Itu setamat. Oke, maka ke MC. Hah? Itu udah datang. Sahabatnya sudah hadir ya. Kita kembalikan ke MC. Yang ke sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mengamalkan iman dan kita dan kita mendapatkan keberkahan dari bacaan yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah kita sudah sampai ke persiapan terlebih dahulu. Ayat muda. Assalamualaikum. Gimana? Oh iya, enggak ini nanti takutnya lupa udah. Ini mah nanti ditempelin di akun. Sekarang emang harus teman. Sebentar ya.
Dari pengelola atau dari pihak kota mau ada pengumuman? Pengumuman kita majukan aja. Ya, belum ada. Ini nunggu materi aja. Dari ketua OTS ada pengumuman yang silakan. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil menunggu Ustaz masuk ke masjid, izinkan saya untuk mengucapkan doa. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada ayah anda yang sudah hadir tepat waktu. Semoga pengorbanan yang bunda datangnya ke sini Allah ganti dengan amal. Kemudian yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada ayah bunda
berarti. Jadi lama yang kuat. Kuatnya sekali. Jadi para yang belum bisa hadir bergabung, insya Allah. Jadi ini program baru bersama kita bisa disiapkan Islam. Namun datang dulu sekali. Karena memang ini masih rumah bisa belum teknik. Kemudian sudah berjalan beberapa bulan. Tentunya atas dari para istrinya sudah diberikan alhamdulillah. Jadi para haji yang belum kita bersama-sama mengolah diri, mengolah jiwa, bisa kita bisa sebutkan setiap hari Selasa dan Jumat sore hari pada asar. Walaupun nanti ibu-ibunya mau mengatakan silakan mungkin ada kesalahan dengan bisa boleh atau ada acara lain silakan nanti ngobrolkan aja biar kita sama-sama sehat bersama. Tak hanya rohani yang kita butuh, tapi juga jasmani. Betul. Dan berikutnya contoh acara terdekat itu ada acara umrah. Jadi sebetulnya kita kemarin menolak di situ tentunya agar acara umrah kita itu kuat lancar. Betul saja. Saya nanti orang itu acaranya di luar. Tentunya membutuhkan fisik yang ekstra. Kami meminta kita sekarang untuk para istri izinkan nanti para ayahnya untuk mengikuti acara umrah yang insya Allah nanti akan diisi beberapa asatid untuk selama 2 hari. Tapi sebelum acara umrah tentunya nanti ada acara survei yang mohon diizinkan tentunya ibu menyampaikan para ayah insya Allah nanti akan diberikan materi-materi yang luar biasa dari para sama itu menyampaikan materi tentang pola asuh pendidikan anak usia 0-12 tahun ya, mau sampai 3 tahun ya. Sekarang nanti kalau tahun mau 3 sampai 4 tahun. Maka pada pusat menyampaikan dan jangan lupa saya ingatkan Bunda untuk mencatat nanti resmi pada sehat ya, alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Sampai.
Mau minum air putih. Kalau Ubay mau lari-lari boleh ya. Kalau Ubay mau lari-lari boleh. Belakang lari-lari terus ke depan lagi boleh, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda, para asatidz semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Di pagi hari ini kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah karuniakan kepada kita rezeki yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Kita berdoa semoga yang hadir dimudahkan urusannya, yang tidak hadir juga dimudahkan urusannya. Yang terhalang karena sakit kita doakan semoga segera Allah sembuhkan. Yang sedang safar semoga di perjalanan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda, insyaallah kita akan masuk ke tahapan kedua, pendidikan anak usia 0 sampai 12 tahun. Berarti usia berapa sekarang? 4 sampai 6. Baik. Sebelumnya kita murajaah dulu ya. Karena ahamus syai' al-murajaah ya. Segala hal yang paling penting adalah murajaah. Kita sudah membahas usia 0 sampai 3 tahun. Dari setiap tahapan usia yang kita pahami 3 hal. Kebutuhan anak, problematikanya apa, dan nilai apa yang harus kita tanamkan. Baik. Ini mikrofonnya ada 2, bisa nyala dua-duanya. Nggak tahu. Supaya ada dialog ya. Oke, Masya Allah. Enggak, Pak Ganjar. Biasanya yang ditanya yang pegang mic. Baik. Ya, silakan siapa saja ya yang mau menjawab atau bersama-sama pun tidak masalah. Dari para ayah dulu ya, karena ayah yang harus paham. Jadi jangan sampai hanya paham bagaimana memproduksi, tapi harus paham juga bagaimana memperlakukannya. Apa kebutuhan anak usia 0 sampai 3 tahun? Silakan. Pak Ganjar sudah umpan dekat kepada Paden. Paden umpan jauh. Silakan. Ya, baik. Nah, kebutuhan anaknya apa di usia 0 sampai 3 tahun? Kebutuhan anaknya memperlakukan kewajiban
Baik, memperhatikan asupan mental ya. Jadi penanaman mental itu membuat laki-laki mentalnya kuat, mental yang baik dan sebagainya, bukan di usia setelah balik, justru ketika mereka lahir. Mental yang baik saat kita tersenyum kepada sang bayi, saat kita bersandar dengan sang bayi, saat tidak ada bentakan-bentakan yang membuat sel-sel otaknya rusak. Itu semua adalah asupan mental yang baik. Juga asupan kasih sayang suami kepada istri, memperhatikan pakaian istri, ketika setelah melahirkan, ketika sedang mengandung, ketika sang istri bahagia, maka dia akan membahagiakan seisi rumah. Dan kuncinya ada dari sang suami. Yang kedua, kebutuhannya apa? Makanan ya. Memperhatikan asupan makanan. Tumbuh kembang anak tergantung apa yang dimakan pada usia 0 sampai 3 tahun. Nah, ini bisa tanya kepada tabib ya. Ada Ustaz Marsenil di sini. Yang ketiga, kebutuhannya apa? Apa? Perlindungan, ya. Jadi mereka merasakan rasa aman. Kita lihat bagaimana anak kalau sudah usia 6 bulan tahun ke atas, ditinggal ibunya ke WC sebentar, gimana tuh, Bu? Yang terjadi dengan anak? Seperti kehilangan ibunya berapa tahun, begitu nangisnya itu sedih betul. Sebagai orang tua kita harus memberikan 3 hal tadi ya. Memperhatikan asupan mental yang baik, memperhatikan asupan makanan yang baik, ya. Waktu itu saya dapat cerita ya, seorang ibu yang anaknya meninggal gara-gara bayinya dikasih kunyit sama madu. Ya saking pengen herbalnya. Padahal baru beberapa bulan. La ilaha illallah. Itu pun perlu ilmu ya. Begah nanti, lambungnya masih kecil masuk madu. Bucat ya dalam tanda kutip, itunya apa, lambungnya. Baik. Jadi perlu diperhatikan asupan mental, asupan makanan dan perlindungan. Kemudian problematika yang terjadi di 3 tahun pertama kemarin kita bahas, ada apa saja? Ada ke bunda-bunda nih boleh. Silakan bunda-bunda. Karena masalah ini biasanya dihadapi oleh bunda-bunda dulu. Apa yang pertama bunda-bunda? Jangan bisik-bisik. Mikrofonnya dekat siapa itu ya? Silakan. Supaya diskusinya hidup, kajiannya hidup. Apa? Apa bunda-bunda? Sedang saling lempar mikrofon. Iya, silakan. Siapa? Tadi sudah ke belakang, sekarang ke depan lagi mikrofon. Apa problematika yang biasa terjadi? Yang sebenarnya kuncinya nanti dari satu hal, ya. Apa kemarin? Apa? Problematika susah apa? Susah makan, apa lagi? Mengompol, apa lagi? Ya. Semuanya titik poinnya di apa sebabnya? Kehilangan rasa aman. Saat anak tidak percaya pada dirinya sendiri, saat anak tidak ada yang membuatnya percaya diri, ya, bahkan ketika ngompol pun bukannya disupport, malah dimarahi oleh orang tuanya. Kamu ini udah 2 tahun masih ngompol, gitu kan? Di situ di awal dia tidak bisa menahan diri,
ada sesuatu yang keluar ditambah ada bentakan yang membuat hancur hatinya. Dan inilah yang membuat anak-anak bermental lemah, yang kita khawatirkan akan terbawa terus menjadi kenangan yang terus dia ingat. Ya, mungkin dia lupa pernah naik serodotan dengan teman-temannya, tapi yang dia ingat adalah pernah dibentak oleh ayahnya atau oleh ibunya. Dari tadi ayah terus yang disebut, atau oleh ibunya. Nah, ini harus diperhatikan. Problematika tersebut sebenarnya kuncinya adalah rasa aman dari orang tua, memberikan kepercayaan kepada anak, dan insya Allah bismillah. Dan nilai yang harus kita tanamkan, kita jawab sama-sama apa? Di usia 0 sampai 3 tahun? Cinta. Makanya gambarnya juga begini ya. Jadi bagaimana anak itu merasakan cinta dari orang tuanya. Kita insya Allah akan masuk ke usia 4 sampai 6 tahun. Nah, ini tadi ya, jika tangki cintanya kosong, ini yang akan terjadi kepada anak-anak. Dan saya merasakan sendiri, anak saya yang di sebelah saya lahir di masa COVID dan saya tidak bisa membersamainya, ya, karena saya masih di Sudan waktu itu. Jadi 1 tahun pertama dia tidak kenal ayahnya. Saha mana batur ya. Ya, sekitar 1 tahun, 1 tahun lebih baru kenal ayahnya. Ya, jadi hal-hal ya mungkin sulit beradaptasi dan lain sebagainya. Ya, lahir di masa COVID dan juga dahulunya kurang ada peran ayah yang hadir. Nah, kita berintrospeksi ya bersama-sama bahwa semoga kita semua bisa turut hadir membersamainya. Dan itu kemarin kita sudah bahas ya. Hal yang paling wajib terutama adalah sebelum dan setelah tidur kehadiran ayah itu. Kan ayah itu sibuk bekerja ya. Maka saya titip kepada para ayah kutab, temani anak ketika hendak tidur dan ketika bangun tidur. Di situ adalah peran ayah. Temani, dengarkan ceritanya, berikan nasihat sebelum tidur. Bayi pun sama, meskipun dia masih bayi, temani dia kalau masih bangun. Dan ketika bangun, yang dilihat adalah ayahnya. Nah, tidur ya, besok sholat subuh. Tidur ya, kita pijatin. Dia tidur, bangun-bangun, nah, ayo kita sholat subuh. Ayah lagi yang berperan di situ. Insya Allah dengan seperti itu, tangki cinta anak. Selanjutnya juga bahasa ya, di 0 sampai 3 tahun. Ya, dan saya sarankan bahasa ummi, bahasa ibu. Karena menanamkan adab itu harus dengan bahasa ibu. Jangan dulu bahasa Perancis, nanti bahasa Jerman dan lain sebagainya. Bahkan kalau kedua orang tua yang satu berbahasa Arab, yang satu belum bisa bahasa Arab, pakai bahasa yang disepakati bisa kedua-duanya. Bahasa Indonesia. Ya. Jadi jangan karena nanti anak akan bingung dengan istilah-istilah yang akan ditanamkan dalam pendidikan adab. Mengajarkan bahasa sangat penting bagi anak-anak kita. Dan syukur alhamdulillah kalau keduanya bisa berbahasa Arab. Karena menanamkan adab dengan bahasa Arab itu sangat indah. Dalam bahasa kita, wahai anakku, dalam bahasa Arab, ya, ketika anak memanggil orang tuanya bukan hanya abi, tapi bisa berubah menjadi abati. Nambahin tak doang yang bisa bermakna rahmah, yang bisa bermakna kasih sayang. Nah, jadi memang sangat bagus kalau kedua orang tua bisa berbahasa Arab dan mengajarkan bahasa Arab dari sejak dini. Baik, kita insya Allah akan masuk ke usia 4 sampai 6 tahun ya. Seperti biasa, 3 hal yang harus kita pahami
memahami kebutuhan anak, mencermati problematikanya, dan menanamkan nilai. Selalu 3 hal ini. Yang pertama, apa kebutuhan anak? Kurang lebih 2. Di usia ini, kita tahu akan adanya sauratul lughah ya. Apa bahasa Indonesia? Apa sih? Ledakan bahasa. Di usia 4 tahun, anak-anak akan mengalami ledakan bahasa. Di situ mulai muncul banyak bahasa yang dia kumpulkan dari usia 0 sampai 3 tahun. 0 sampai 3 tahun, anak menjadi kamus yang mengumpulkan kosakata. Dan usia 4 akan muncul ledakan bahasa. Makanya nanti kebutuhan yang kedua adalah ngobrol. Dan yang pertama adalah yang paling utama nih. Apa? Bermain. Jadi kalau kita melihat ada anak usia 4 sampai 6 tahun main di masjid, anak soleh. Saya unik nih di waktu itu di masjid dekat rumah Quran, ketua DKM-nya bilang gini, Ustadz, saya pernah ada aki-aki di sini yang tukang ngampek anak-anak lompatan gitu. Lari-lari. Lalu dia dimarahi si anak itu oleh bapak-bapaknya. Si bapak-bapak ini akhirnya dimarahi oleh ketua DKM-nya, Pak, kalau anak-anak lari tidak apa-apa. Mun bapak nulu lompatan, tah eta. Bayangkan, kapan lagi mereka bisa merasakan lari? Kapan lagi mereka bisa mengambil pasir dengan bebas? Kapan lagi mereka bisa, mohon maaf, yang misalnya memasukkan air ke knalpot motor kita, mengecat mobil kita dengan cat yang berbeda, atau apalah, mencuci laptop kita. Mohon maaf, ini ekstrim ya. Cuman mungkin itu di luar kontrol kita, tapi itulah kehidupan mereka. Makanya belum disebut mukallaf. Makanya belum diperintahkan sholat. 4 sampai 6 tahun adalah usia di mana ayah dan bunda turut serta menjadi taman bermain yang paling indah. Bukan alun-alun kabupaten, bukan time zone. Meskipun boleh kita ke sana. Tapi yang terbaik adalah ayah yang menjadi taman bermain bagi anak-anak. Sekarang kita main ke time zone. Anak-anak main. Ya, bapak jangan indungna nanti. Tidak turut membersamai. Naik serodotan dibiarkan. Padahal harus ada waktu di mana kita itu betul-betul tenanan. Ya, Pak Ganjar kayak kamarnya serodotan. Ya. Oh, Pak Ganjar. Assalamualaikum. Ya. Kenapa? Ya, apa? Karena ini perkataan Dr. Muhammad Khair Asy'ari. Bermain bagi anak seperti bekerja bagi orang dewasa. Bagaimana perasaan orang dewasa saat di PHK? Sedih. Khawatir tidak bisa menafkahi istri dan anak-anak. Itulah perasaan anak saat anak dilarang bermain. Ya. Ulin wae mana itu ya. Masih usia 5 tahun, bunda. Masih usia 6 tahun. Jangan mengatakan ulin wae. Tapi hayu ulin yang bapak. Mereka mana main layangan? Hayu bapak guys. Orang udah ke layangan. Ayo bunda yang dirahmati oleh Allah, kehadiran yang paling penting dalam posisi bermain adalah kehadiran ayah. Makanya kalau nanti kita ada kutab ya usia 5 sama 6 tahun. Yang sedikit sudah saya diskusikan dengan para guru. Itu rencananya tidak akan ada baca tulis Al-Quran di usia 5 tahun. Fokusnya adalah bagaimana penanaman adab dan juga permainan-permainan. Kenapa harus permainan? Nah, ini jawaban. Apa fungsi bermain untuk usia anak 4 sampai 6 tahun? Ingat, usianya berapa? 4 sampai 6 tahun. Karena saya dapat postingan di Instagram. Saya lihat ada postingan Instagram. Mainan ini, Pak, mainan remote control
Masya Allah. Tulisannya mainan untuk usia 0 sampai 31 tahun. Jadi yang main ayahnya, Masya Allah, main beko gitu ya. Masya Allah. Perhatikan, fungsi bermain untuk anak-anak. Kadang kita bilang gini kan, kamu tuh main terus, belajar dong. Gimana nanti kamu mau jadi pengemis? Usianya masih 6 tahun. Kita ngomong begitu ke anak usia 6 tahun. La ilaha illallah. Kebutuhan mereka, catat baik-baik, kebutuhan mereka bukan belajar. Bukankah ketika peristiwa syak Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad qad kutil. Muhammad sudah dibunuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bermain ini insting alami anak-anak ya. Maka biarkanlah mereka bermain. Justru bermain itu menyiapkan anak untuk kehidupannya nanti. Membantunya dalam pertumbuhan fisiknya. Sekarang anak disuruh diam terus. Apa yang terjadi? Coba suruh jalan kaki. Kalau versi Ustaz Zulfan, nyeker. Apa? Bahasa Inggrisnya itu? Grounding ya. Sehat anak-anak. Makanya hari ini ada istilah yang disebut dengan akan ditentukan oleh psikolog. Kenapa? Karena anak itu cenderung mengekspresikan perasaannya kepada permainan. Nah, kemudian yang kelima, manfaatkan bermain sebagai sarana pendidikan. Contoh misalnya bermain bola, menjadi sarana untuk mendidik akhlak tolong menolong. Misalnya bolanya masuk ke rumah tetangga. Berarti di situ nanti ada adab. Anak belajar gimana caranya kalau ada bola masuk ke rumah tetangga itu nggak langsung loncat, tapi assalamualaikum dulu, assalamualaikum. Sampai 3 kali nggak dijawab kita pulang. Ada pelajaran adab di situ. Ya, tolong menolong dalam mencapai tujuan, goal. Ya, kemudian juga membantu saat ada teman yang jatuh, mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran dan sebagainya. Kejujuran. Kalau 4 sampai 6 tahun tidak dilatih kejujurannya dan mereka terbiasa berbohong, itu terbawa terus. Makanya Ustaz Herfi pernah bilang begini, semua akhlak buruk disiapkan apa bahasanya ya? Softwarenya. Kecuali bohong. Bohong itu anak nemu di jalan. Ini, nanti dikasih permen. Enggak dikasih permen. Di situ anak menemukan, oh, bohong itu sesuatu yang wajar. Udah kamu sholatnya yang tenang, nanti sama ayah diajak ke kebun binatang. 1 tahun kemudian, tidak ada kebun binatang. Betul-betul melanggar janjinya ayah dan bunda. Inilah pengajaran ketika anak menemukan ya bahwa kebohongan adalah hal yang wajar. Nah, dan sampai sekarang ini menjadi PR kita para asatidz, mohon doanya dari ayah bunda karena ya anak-anak bahkan ya di Konuni pun masih ada yang suka berbohong kepada ustadz-ustadzahnya. Jadi kita terus ya berdoa kepada Allah semoga anak-anak diberikan kejujuran. Ya mungkin ini salah satu ya yang mungkin kita terluput bahwa mengajarkan kejujuran itu di usia-usia ini. Kita lihat keteladanan dari sang Nabi. Dari Abu Hurairah berkata dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, kedua mataku menyaksikan dan kedua telingaku mendengarkan saat Rasulullah SAW memegang tangan Hasan, cucunya beliau, sambil berkata, naiklah si mata imut. Kemudian beliau menaruh kedua kaki anak itu di atas kakinya, lalu mengangkatnya sampai ke dada. Setelah itu menciumnya sambil berkata, ya Allah, sungguh aku mencintainya, maka cintailah ini. Perhatikan di sini, kata Nabi. Anak usia 4 sampai 6 tahun itu sangat suka kalau digendong ayahnya. Sekali lagi, mereka tuh senang sesuatu yang apa ya? Pertama yang orang dewasa lakukan, sesuatu yang besar-besar. Anak ketika naik ke sini, coba anak tuh biasa begini. Yang dilihat, kalau kita begini kan penglihatan kita segini. Ketika penglihatan kita begini, itu kan berbeda. Sudut pandang yang berbeda membuat anak tuh betah digendong ayahnya di atas. Semua anak suka.
Kan sederhana, itu nggak butuh beli koin, betul. Butuh latihan otot ini sama Ustaz Zulfan nanti. Supaya tercangkel. Ya. Latihan angkat beban saja. Nah, anak itu suka sekali. Ya. Nah, dan di sini keteladanan dari Nabi bahwa memang kebutuhan. Dalam hadis lain kita tahu bahwa Nabi itu melama-lamakan sujudnya karena ada Hasan Husain di atas punggungnya. Bukan karena apa-apa, karena bermain untuk anak-anak. Dalam hadis lain, riwayat Ahmad dari Abdullah bin Harith berkata, Rasulullah SAW membariskan Abdullah, Ubaidullah, dan Kuthair, ini putra-putranya Abbas. Lalu berkata, barang siapa yang duluan menghampiriku, maka akan aku beri hadiah. Mereka pun berlomba untuk menghampiri beliau hingga ada yang naik ke punggung dan dada beliau. Lalu beliau menciumi dan menggendong mereka. Jadi menciumi, menggendong anak itu usia 4-6 tahun. Jangan. Iya, sabar ya. Jadi menciumi, menggendong mereka, ya. Ini hal-hal yang mereka inginkan, kebutuhan mereka. Karena hari ini ada ayah dan bunda yang anti mencium anak. Kening, ya betul-betul itu memberikan asupan kesehatan mental yang sangat baik buat anak. Ini tips membeli mainan buat anak-anak ya. Pertama, sebagai orang tua kita lihat apakah mainan ini merangsang keaktifan fisik anak dan membantu kesehatannya atau tidak. Jangan sampai kita memberikan mainan-mainan yang justru membuat anak tidak banyak bergerak. Contohnya apa? Mainan yang membuat anak tidak banyak bergerak. Gadget, betul Pak Ganjar. Gadget itu membuat anak cenderung pasif diam. Meskipun kita tidak bilang haram ya, tapi kita bilang batasi. Kemarin kan sudah kita apa di sini apa di rumah Al-Quran? Saya lupa. Sudah saya berikan belum batasan-batasan waktunya screen time? Belum. Berarti di rumah Quran. Baik, nanti insya Allah saya share ya. Baik. Intinya 2 tahun ke bawah haram. Jangan dikenalkan gadget. Nanti mulai masuk usia 3 tahun, meskipun ya ahsannya tidak diberikan begitu ya. Tapi para peneliti mengatakan ada kebolehan yang batasannya 30 menit sampai usia sekitar 7 tahun itu. Jangan terlalu banyak. Nah. Kemudian, yang kedua, apakah mainan itu melatih anak untuk menjadi eksploratif dan mengendalikan sesuatu? Contohnya misalnya mainan balok-balok bisa membuat bangunan, ya. Kemudian juga apakah mainan itu melatih keterampilan membongkar dan menyusun? Nah, ini kan baik buat kecerdasan anak. Mainan itu memotivasi anak untuk meneladani perilaku orang besar dan membentuk pola pikirnya seperti mereka. Jadi permainan, dan alhamdulillah ya, dulu itu, nah ini meskipun secara syariat sebenarnya tidak boleh ya. Cuman dari segi psikologis bagus kata para ahli. Apa itu permainan apa? Dulu sering dimainkan tuh. Ada yang tahu? Kotak begitu. Monopoli. Ya, sekarang masih ada. Udah jarang ya? Kenapa? Ada di HP. Dulu kan anak-anak tuh bermain monopoli. Untung rugi, bisnis, menanam saham gitu kan. Itu kan pola pikir orang dewasa. Mungkin nanti dibikin yang syar'i. Bisnis gitu, sudah zakat belum gitu. Sudah sampai nisab belum, sudah haul belum, Masya Allah. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya, apakah mainan ini mendidik tabiatnya, melembutkan jiwanya, membentuk adabnya? Tidak. Nah, contoh ya, anak usia 4, 5, 6 tahun sekali lagi mainan di gadget. Apa mainannya? Mainan balapan dan ada aurat terbuka. Apa misalnya Barbie?
Barbie itu sekarang mah ada yang dikerudung ya. Ada kan yang betul-betul membuka aurat begitu kan? Jangan sampai nanti anak itu berpikir bahwa yang cantik itu yang membuka aurat. Makanya selalu kita bilang, ini Barbie, tapi ini tuh pakaian dalam rumah, di rumah. Kalau keluar dia harus pakai kerudung. Nah, mainan-mainan yang harus kita tanyakan pada diri kita. Jangan bertanya kepada anak ya soal mainan itu. Karena anak usia 4-6 tahun ada dalam kendali orang tua. Orang tua yang lebih paham mana mainan yang boleh dan tidak. Jangan memberikan pilihan kepada anak karena nanti anak malah memilih yang sebenarnya itu tidak baik baginya. Nah, kalau pilihan warna nggak apa-apa. Kalau misalnya mainannya serupa dan kita yang mau warna apa itu tidak masalah. Tapi kalau dia yang memilih jenisnya, nah ini kurang disarankan. Baik. 933. Kebutuhan yang kedua. Oke, jadi kebutuhan yang pertama apa ya Bunda? Bermain. Jadilah taman bermain yang menyenangkan untuk anak-anak kita usia 4-6 tahun. Yang kedua, kebutuhan anak di usia ini adalah ngobrol. Sengaja bahasanya ngobrol biar bukan dialog supaya tidak terlalu formal. Ngobrol. Dr. Muhammad Khair Asy'al mengatakan, perubahan perilaku yang menonjol pada anak di usia ini adalah pada caranya dalam mengungkapkan sesuatu. Sudah mulai jelas apa yang diungkapkan. Komunikasinya dengan orang yang ada di sekitarnya, kemampuannya dalam berinteraksi dan memahami hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Oke. Anak tuh sudah bisa menghafal, misalnya kita jalan ke rumah neneknya, dia akan bertanya, ayah kok lewat jalan ini lagi? Biasanya jawaban ayahnya apa? Ya jawab lah, jangan bilang nanya wae mana itu. Enggak, itu alamiah ya, di mana Allah menyediakan mereka untuk mendapatkan ilmu, sering bertanya. Respon terus untuk bertanya. Kalau kita tidak tahu, arahkan. Nanti kita baca buku ini, nah, berarti anak akan cinta buku. Atau arahkan ke handphone. Kita tanya, kira-kira menurut EA apa misalnya. Oh, anak jadi paham, berarti handphone itu di dalamnya banyak ilmu, bukan hanya games-games. Kemudian, kecenderungannya dalam banyak bertanya dan terkadang menolak pakem, ini adalah ciri bahwa mereka dipersiapkan secara alamiah untuk menerima ilmu. Tadi yang saya sampaikan. Jadi Allah sudah menginstalnya itu, manusia itu siap menerima hidayah. Makanya kan bahasanya, yuladu ala fitrah, terus apa setelahnya? Abawahu. Maka kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, yumajisanihi, atau yunassiranihi. Sehingga sebagai orang tua, kita harus harus betul-betul sangat sangat bersyukur ketika anak itu banyak bertanya. Berarti dia masih sesuai fitrahnya. Karena kan anak itu pertanyaannya hal-hal yang justru kita nggak tahu jawabannya. Ayah, kenapa bulan itu mengikuti kita ya? Pas lagi di motor misalnya, ayah kok bulannya ngikutin kita? Coba jawabannya apa ya? Atau misalnya, ayah, kok matahari itu di siang hari? Mungkin jawaban kita, ya kalau di malam hari bulan, nak. Sesederhana itu jawaban kita. Padahal itu bisa menjadi celah di mana kita mengajarkan ketauhidan. Nah, yang menjadikan adanya matahari adalah Allah. Allah menjadikan matahari ada di siang hari. Tauhid itu matahari adalah makhluk Allah yang memiliki cahaya. Indah sekali kalau segala sesuatunya dikaitkan dengan Allah setiap ada pertanyaan dari anak. Nah, ini tips menjawab pertanyaan anak supaya tidak asal-asalan seperti tadi. Atau malah membentak anak, kamu bertanya terus. Jangan begitu. Justru anak itu harus bertanya terus sampai usianya 6 tahun. Jadi kalau sekarang anak kita usia 4 tahun, siap-siap 3 tahun terus bertanya. Bahkan kalau mereka senang dengan jawaban orang tuanya, insya Allah
sampai mereka belum menikah pun, bahkan setelah menikah pun akan terus berkonsultasi dengan orang tuanya. Kenapa anak-anak yang pacaran di luar pengetahuan orang tuanya? Ada anak yang bahkan berzina di luar pengetahuan orang tuanya. Kenapa? Karena mereka khawatir selalu tidak dihargai ketika dia bertanya kepada orang tuanya. Nggak pernah dihargai. Sejak dari kecilnya. Maka ketika anak mau bertanya, alhamdulillah. Kan nanti kalau dia mau menikah, ngobrolnya sama siapa lagi kalau bukan dengan kita orang tuanya. Nah. Baik, yang pertama. Jawablah pertanyaan anak dengan jujur, jangan berbohong. Ayah, kenapa bulan itu bisa mengikuti kita? Terus kita bohong. Oh, bulan itu sebenarnya punya kaki, nah, cuman nggak kelihatan sama kita. Ya Allah. Emang ayah sukuan? Nah, jawablah, berikanlah jawaban yang jujur, bahkan tidak tahu pun kita jawab dengan tidak tahu dan kita akan bertanya pada ahli. Jadi puji dulu. Pujilah anak kita saat anak kita bertanya. Pertanyaan yang cerdas, Masya Allah. Nanti kita tanya sama ustazah, kita tanya pada ustaz. Yang kedua, manfaatkan pertanyaan anak untuk memupuk gemar membaca. Makanya setiap ada pertanyaan yang tidak kita ketahui, arahkan. Nah, kayaknya jawabannya ada di buku ini nih. Kita lihat keranjang kuning. Nah, nanti kita beli buku ini, Masya Allah. Tuh, nanti pas dalam paket tuh yang dia apa? Buku. Buku tentang kenapa bulan mengikuti kita. Sains Quran. Anak tuh betul-betul nunggu buku. Masya Allah. Itu kan kayak betul-betul ya. Masya Allah. Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan seseorang kecuali mempersiapkan hatinya untuk siap diajarkan. Kadang sebagai guru kita lupa. Hanya mengajar, tapi lupa mempersiapkan hati anak untuk menerima pengajaran. Kita tahu hadis yang dimana Rasulullah itu menegur orang yang tidak sholat ya. 3 kali itu. Irji fa innaka lam tusalli, irji fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah inilah ajidu ghaira hadza. Wahai Rasulullah, aku tidak tahu kecuali ini saja sholat itu. Fa'andimni, kata-kata yang digarisbawahi dalam hadis itu andimni, tolong ajarkan aku. Berarti Rasulullah sedang mempersiapkan hati dia supaya siap menerima pengajaran sholat. Ketika ada kata-kata ajarkan aku, baru Rasulullah mengajarkan rukun sholat itu apa saja. Sampai tumak-ninahnya diajarkan. Bahkan Rasulullah ketika berdakwah kepada orang kafir, berdakwah datang Abdullah bin Umi Maktum. Itu diwarok, dibiarkan. Rasulullah sibuk berdakwah dengan orang kafir, turun ayat. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Turun ayat itu menegur Rasulullah. Para ulama mengambil kesimpulan dari tadabbur surat Abasa, ternyata mengajarkan orang yang mau belajar lebih utama daripada mengajarkan orang yang jelas-jelas tidak mau belajar. Artinya apa? Hati yang siap. Ya. Yang mana? Yang ketiga, jika anak tidak aktif bertanya, pancinglah dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang membuatnya berpikir. Anak kita jarang bertanya, kita tanya. Apa kira-kira yang membuat dia berpikir? Nah, ya. Tapi biasanya ini pertanyaan dari anak ya. Tapi kalau dari kita mungkin jangan terlalu sulit juga ya. Jangan terlalu sulit. Misalnya gini, nah, coba lihat semut-semut itu. Kenapa mereka bersalaman? Lalu dia melinti. Oh iya ya, kok salaman nih? Lihatin terus. Di situ langsung kita mengajarkan adab. Semut aja salaman, masa kita tidak salam kepada orang lain? Atau kita jelaskan hal yang betulnya.
ternyata mereka itu bukan salaman, tapi sedang memberikan informasi antara satu semut dengan semut yang lain. Ayah bunda yang dirahmati Allah, aktifkan fitrah anak. Kalau dia tidak banyak bertanya, kita yang banyak bertanya kepadanya. Nah, nantinya insya Allah anak akan banyak bertanya. Sampai air terjun pun ditanyakan kan. Ayah bunda, betul? Kalau anak lihat air terjun, ayah kok airnya dari atas? Nah, jawaban kita apa? Oh dari bawah, air mancur namanya. Nah, jadi kita menjelaskan hal-hal yang apa? Baik. Bagaimana kalau kita sibuk sebagai seorang ayah yang jarang ada di rumah? Maka sering-seringlah telepon anak kita. Video call, ya, pakai HP istri, video call anak kita. Buatlah keberadaan kita itu bersama dengannya meskipun jauh. Telepon anak kita. Ajak berbicara dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi ya, hindari closed-ended question. Ya, langsung tutup yang seperti tadi ya. Kalau apa tuh namanya? Kalau dari bawah tuh air mancur namanya. Tapi jelaskan dengan penjelasan yang sedikit agak panjang. Kemudian yang terakhir, perkaya diri kita dengan membaca. Contohnya ini boleh ya. Silakan ditulis bukunya. Atau nih di toko Oren ada nggak? Silakan dicari ya. Ini bukunya. Pertanyaan anak seputar akidah. Sudah diterjemahkan. Ini Dr. Basam Al-Amusi. Dan juga bagaimana kita berkembang dengan pemikiran anak. Karya Dr. Abdul Karim Bakti. Silakan diorder, tapi saya tidak jualan. Dua buku ini bisa menjadi ini ya, pegangan kita. Sebenarnya ada juga di Syekhul Ulwan yang panjangnya 2 jilid Tarbiyatul Aulad. Tapi ini mungkin yang sudah diterjemahkan juga. Tarbiyatul Aulad sudah ada terjemahannya. Baik. Itu kebutuhan anak. Nah, lalu apa problematika yang harus kita lihat di anak usia 4 sampai 6 tahun ini? Yang pertama adalah meniru. Anak lebih banyak melakukan apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan. Sekarang anak begini, datang ke rumah, set, buka pintu. Ayah, bunda. Lalu kita bilang, si ibunya bilang, kamu kalau masuk ke kamar itu ketuk-ketuk dulu. Padahal apa? Yang dia lihat ayahnya itu seperti itu kalau masuk ke rumah. Ibu menyalahkan anak, padahal anak itu melihat ayahnya setiap hari seperti itu. Tidak pernah mengucapin salam, tidak pernah ketuk-ketuk, langsung jebret-jebret. Ketika ayahnya terbiasa, Assalamualaikum. Apa yang terjadi anak usia 4 sampai 6 tahun? Assalamualaikum. Dia akan mengikuti ayahnya. Ketika ayahnya terbiasa dengan gadgetnya, ya anak akan mengikuti. Ketika ayahnya dengan gadgetnya tidak bisa diajak ngobrol, Dek, apa? Pah, itu ada pohon tumbang, pohon jatuh. Cicing ayah teh sibuk gitu ya, lagi sibuk dengan handphonenya. Apa yang terjadi ketika anak dengan gadgetnya? Ketika dipanggil oleh kita, Dek, tak ada jawaban sama sekali. Kenapa? Karena kita pun saat pegang gadget tak pernah memberikan jawaban. Pokoknya 4 sampai 6 tahun itu adalah, ini bahasanya agak kasar ya. Cuman ini disampaikan oleh sebagian kita sampaikan yang ada. Anak usia 4 sampai 6 tahun itu adalah apa ya, kalau bisa kita katakan jangan ragu-ragu nih, takutnya nggak sopan bahasanya. Intinya cloningan ayah bundanya. Jadi kalau ada istilah aib kita tuh dibongkar tuh ya sama anak kita. Anak usia 4 sampai 6 tahun. Pengen tahu orang tuanya seperti apa? Bisa dilihat dari anaknya usia 4 sampai 6 tahun. Ya. Karena anak yang cenderung marah-marah, ya marah-marahnya nggak akan jauh beda, pasti seperti ibunya.
pasti seperti ayah. Ya. Nah, anak yang cenderung tenang melihat ketenangan ayah bundanya saat ditempa masalah. Nah, contoh begini, ada cerita seorang ibu nangis. Tapi pertama nangis karena kaget dimarahi anaknya, yang kedua kaget anaknya minta maaf juga gitu. Wah, ini pola dari ayahnya. Meureun ayahna sok ngambek ka istrina, dan tidak lama kemudian ayahnya itu, sang suami minta maaf pada istri. Si anak memahami pola itu. Dia marah pada ibunya, tapi tidak lama kemudian dia minta maaf, memeluk, mencium bundanya. Jadi sekali lagi, anak lebih banyak melakukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Perhatikan kelakuan kita di rumah. Ya. Apa yang kita lakukan di rumah, biasanya kan, ada anggota rumah ini. Ingat Rasulullah itu dikatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kita adalah sebagai programmer akhlak anak kita. Jadi programmer awal pada anak itu perilaku anak, nilai dan keyakinan anak adalah orang tuanya. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai keyakinan anak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, perilakunya, nilai. Meskipun tidak bisa kita nilai mutlak ya. Sebagai yang tadi kita sebutkan, jangan-jangan orang tuanya seperti ini, tidak juga ya. Hanya saja ya sebagian ahli mengatakan hal tersebut. Sedikit kita merenung. Masya Allah. Makanannya nanti dulu ya, ayah bunda. Dalam pepatah Arab itu, idza ja'al ma'kul ghabatil uqul. Ya. Idza ja'al ma'kul ghabatil uqul. Terjemahannya tanya Ustaz Muzaki nanti yang tidak tahu. Kalau datang makanan hilang akal kita. Bayangkan anak kita itu tidak pernah mengatakan ini pada kita, tapi dia merasakan. Ya. Anak usia 4 sampai 6 tahun mungkin dibentak oleh kita, dia diam, dia main. Dia merasa tidak bersedih, padahal dia memendam sesuatu. Kita sholat, dia melihat kita, meskipun dia tidak mengatakan sesuatu. My hero, kedua orang tuaku, ayah bunda. Saat engkau mengiraku tak melihat, aku mendapatimu selalu mengerjakan sholat. Ini anak nggak bisa ngatain ini ya, mengatakan ini belum bisa, tapi dia merasakan ini. Maka aku jadi belajar bahwa ada Allah, ada Rob yang bisa selalu aku ajak bicara. Dia lihat sholat 5 waktu, dia lihat, ada Allah yang menciptakan. Saat engkau mengiraku tak melihat, ayah bunda, aku mendapatimu menyiapkan makanan dan memberikannya kepada tetangga yang sakit. Maka aku belajar bagaimana membantu orang lain. Saat engkau mengiraku tak melihat, ayah bunda, aku mendapatimu memberikan uang kepada orang miskin. Maka aku belajar bahwa orang yang memiliki uang harus berbagi kepada yang tidak memiliki. Saat engkau mengiraku tak melihat, ayah bunda, aku mendapati memperbaiki selimutku di malam hari. Anak nggak bilang, tapi anak pas dia belum tidur nyenyak, dia lihat ayahnya pulang kerja, lalu ayahnya menyelimutinya. Saat itu aku merasakan cinta. Saat itu aku merasakan aman. Ayah bunda, meskipun engkau mengira aku tidak melihatmu, atau engkau mengira
Aku tak melihat, maka aku mendapati hal itu dan aku merasakan aman dan cinta darimu. Saat engkau mengira aku tak melihat, ayah bunda, aku mendapatimu merawat rumah dan isinya dengan baik. Mencuci, membersihkan, menyapu, mengepel. Maka aku belajar, anak usia 4-6 tahun. Aku belajar bahwa semua yang kita miliki harus kita pelihara. Saat engkau mengira aku tak melihat, aku mendapatimu mengerjakan sesuatu meskipun hal itu sulit. Maka aku belajar tentang tanggung jawab. Ayahnya sedang berpikir bagaimana proyek ini harus selesai, bagaimana pekerjaan ini harus selesai. Tapi ayahnya selalu tersenyum. Ayahnya selalu mengucapkan syukur, alhamdulillah. Dia tak pernah uring-uringan, tak pernah marah-marah. Anak belajar. Saat kau mengira aku tak melihat, aku belajar tentang tanggung jawab di situ. Ayah bunda, saat engkau mengira aku tak melihat, aku mendapatimu mengusap air mata. Ya, bunda menangis. Tuh, anak kita usia 4-6 tahun atau kita menangis sebagai ayah. Anak kita tuh datang ngeliatin kita, ayah kenapa? Itu cuman gitu aja. Terus datang ke bunda, bunda kenapa? Umi kenapa Umi? Dengan polosnya dia bertanya padahal dia sedang belajar. Saat engkau mengira aku tak melihat, aku mendapatimu mengusap air mata. Maka aku belajar bahwa dalam hidup ada hal yang melukai. Dan aku belajar bahwa tidak apa-apa menangis. Wah, Masya Allah. Jadi anak sedang belajar bahwa menangis itu sesuatu yang tidak masalah. Saat engkau mengira aku tak melihat, padahal engkau sedang menangis dalam sholatmu. Ayah, bunda di belakang saling memohon kepada Allah, menangis berdua. Maka aku belajar bahwa dalam munajat itu ada kelezatan. Anak belajar, oh sholat itu lezat ya ngelihat ayah dan bunda sampai nangis gitu. Saat engkau mengira aku tak melihat ayah bunda, jadi sarara dihikinya, Masya Allah. Semoga kita betul-betul harus mengira ya, betul-betul harus memahami bahwa betul-betul anak itu melihat kita. Ya. Saat engkau mengira aku tak melihat, aku banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran kehidupan yang berharga untuk masa depanku. Ayah yang siang hari bekerja untuk anak-anak. Anak tuh menyambut kita hanya bertanya bawa apa. Ya. Tapi dia belajar bahwa oh, ternyata menjadi orang tua itu sesuatu yang betul-betul bisa menghargai kehadiranku di keluargaku ini. Dan saat engkau mengira aku tak melihat, aku melihatmu. Dan sebenarnya aku ingin mengatakan, ayah bunda, mungkin anak kita tuh ingin benar-benar ingin ngomong ke kita tuh, makasih ya bunda. Terima kasih untuk semua keteladanan. Ya, terima kasih untuk semua keteladanan. Mungkin anak-anak kita ingin mengatakannya, tapi tidak tersampaikan dari lisannya yang masih kecil itu. Kita lihat keteladanan dari sang Nabi. Barang siapa berkata kepada anak kecil, kemarilah, aku kasih sesuatu, kemudian tidak memberinya, maka itu adalah kebohongan. Tadi kita sudah sebutkan ya, keteladanan. Jadi jangan sampai kita mengajarkan kebohongan kepada anak-anak kita. Ya, kita pusing ketika dia sudah SD, SMP misalnya, kita mengajarkan bagaimana supaya dia jujur. Padahal yang mengajarkan kebohongan sejak kecil adalah ayahnya sendiri. Atau ibunya sendiri. Keteladanan yang lain dari Abdullah bin Amir ketika Rasulullah mendatangi rumah kami. Saat itu aku masih kecil, lantas aku pergi bermain. Kemudian ibuku memanggilku, Abdullah pulanglah, aku kasih sesuatu. Seketika Rasulullah SAW bertanya, apa yang hendak kau berikan? Ibuku menjawab, aku akan memberinya kurma.
Beliau berkata, adapun jika kamu tidak memberikannya, maka ditulis satu kebohongan atasmu. Ini tentang tadi yang mengajarkan kebohongan kepada anak. Jangan sampai menjadi contoh atau teladan yang buruk kepada anak-anak kita. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah bercerita bahwa ia sering mendengar ayahnya mengucapkan sesuatu. Ini doa ya. Dan katanya ini doanya dari Rasulullah bahwa Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Jadi anak belajar doa karena ayahnya sering mendoakan anaknya dengan doa ini. Nah, jadi kadang-kadang anak itu mengucapkan sesuatu yang dia dapatkan dari orang tuanya. Maka hati-hatilah berkata-kata. Hati-hatilah berkata-kata. Karena anak-anak akan mengikuti perkataan kita. Nasihat Uqbah bin Abi Sufyan saat mengantar anaknya menemui gurunya. Hal pertama kali yang harus kamu lakukan dalam mendidik anakku, ini dari beliau kepada gurunya, adalah memperbaiki dirimu. Kebaikan menurutnya, mati. Nah, ini isyarat kalau sudah selesai waktunya. Mati. Kebaikan menurutnya adalah apa yang kamu anggap baik. Keburukan menurutnya adalah apa yang kamu anggap buruk. Saya waktu itu dapat jamaah ya. Ustaz, saya kaget katanya saudara kita itu dari kecil dididik supaya tidak merokok. Tapi kaget tiba-tiba ketika SMP merokok, masuk pesantren yang ternyata kiai-kiainya mengajak seluruh santrinya untuk berjamaah. Ya, kata ustadznya itu begini, kata kiainya. Kata ahli, perokok pasif dan perokok aktif itu yang paling bahaya perokok pasif. Makanya saya aktifkan semuanya. Saya aktifkan semuanya. Dan itu kan teladan. Bahkan ada santri-santri yang jadi tahu film gara-gara ustadznya nerima setoran sambil nonton anime. Jadi santri mah setoran, ustadznya nonton sambil nonton. Ini mengerikan. Makanya perhatikan siapa guru dari anak-anak kita, karena mereka lebih sering melihat gurunya, dan itu akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Oke, jadi kita ulangi ya. Apa kebutuhan anak kita? Ada dua ya, di usia 4-6 tahun. Satu, bermain. Yang kedua, ngobrol. Ya, bukan tablik akbar atau lain sebagainya, ngobrol ya, dekati. Dan yang kedua, apa problematikanya? Meniru. Jadilah teladan yang baik. Yang ketiga, dan itu kita bersyukur kalau anak usia 4-6 tahun, yang laki-laki ketika ditanya pengen jadi apa, pengen jadi seperti ayah. Dan yang perempuan ditanya 4-6 tahun ingin jadi apa, ingin jadi seperti ibu. Berarti selama ini ayah dan bunda sudah memberikan kenyamanan. Tapi kalau anak di usia 4-6 tahun ditanya, kamu pengen jadi apa? Pokoknya saya mah nggak mau kayak ayah. Setiap hari ada yang pecah gara-gara ayah. Setiap hari ada yang dibentak. Setiap hari ada. Ya. Jadi kalau anak usia 4-6 tahun ingin meniru ayahnya karena dia laki-laki, yang perempuan ingin meniru ibunya, alhamdulillah. Kayaknya satu lagi. Sabar ya. Bentar ya. Oke. Pada usia ini anak layaknya tanah yang subur untuk ditanami benih-benih pendidikan, dan yang paling utama untuk ditanamkan adalah hubungan dengan Al-Qur'an. Banyak-banyak istima, memperdengarkan Al-Qur'an kepada anak di usia-usia 4-6 tahun. Ya. Jadi usia-usia ini adalah usia-usia yang betul-betul sangat cocok untuk kita tanamkan Al-Qur'an. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, saat ayahku mendengar hadis Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka ia mendudukanku di depannya dan berkata, wahai Mus'ab, bacalah Al-Quran yang sudah kamu hafal. Maksudnya nanti tidak terpaksa ya, bukan dipaksa harus sudah bisa baca, bukan juga begitu. Bukan dipaksa harus menghafal, bukan, tapi bagaimana kita membuat Al-Quran itu ada dalam hatinya. Membuatnya mencintai Al-Quran. Contoh, meletakkan Al-Quran di berbagai sudut rumah kita.
Lalu memberikan Al-Quran dengan namanya. Misalnya Al-Quran di sampul ada namanya. Lalu kita juga memberikan contoh bahwa kita sering dengan Quran. Daripada dengan gadget misalnya, kita sering baca Quran di rumah. Karena kita teladan. Ya, makanya anak usia 4 sampai 6 tahun ada yang disodorkan. Disodorkan mushaf sama disodorkan gadget. Kira-kira anak kita milih yang mana? Gadget atau Quran? Assalamualaikum. Salah. Itu ada yang nangis ketika dikasih gadget. Pengennya Quran. Kenapa? Saking seringnya dia melihat orang tuanya dengan Quran. Dan merasakan kelezatan ketika ayahnya melantunkan Al-Quran. Juga ini ya, keteladanan lain dari salaf. Saat Abdullah bin Mas'ud sakit menjelang wafat, Utsman bin Affan mengunjunginya dan bertanya, apa yang kamu keluhkan? Lalu